Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Baiklah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan kembali mengenai materi di Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 tentang segmen operasi. Langsung saja simak terus videonya sampai akhir ya. Baiklah, pada bagian yang pertama ini saya ingin menjelaskan mengenai konsep dan karakteristik dari segmen operasi. Yang pertama yaitu konsep pelaporan segmen operasi. Salah satu strategi yang dilakukan oleh entitas dalam mengembangkan bisnisnya yaitu dengan melakukan diversifikasi usaha, yaitu agar dapat mengelola risiko sekaligus memperoleh peluang profit yang baru. Nah, maksud diversifikasi di sini adalah memperluas bisnis yang masih berkaitan dengan bisnis inti perusahaan tersebut atau mencoba peluang keuntungan dari produk atau jasa lainnya. Dalam artian, apabila perusahaan mengalami penurunan pendapatan dari hasil penjualan barang atau jasa tersebut, maka perusahaan tersebut masih bisa mendapatkan keuntungan dari produk atau jasa lainnya. Selanjutnya, di PSA ke-5, segmen operasi mengungkapkan bahwa informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi di mana entitas tersebut beroperasi. Nah, informasi tersebut sangat penting untuk membantu pengguna laporan keuangan lebih memahami kinerja perusahaan, menilai prospek perusahaan, memproyeksikan arus kas masa depan, dan membuat penilaian yang lebih tepat tentang entitas keseluruhan. Selanjutnya ada definisi dari segmen operasi. Nah, menurut PSA ke-5, segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas yang pertama, terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban, termasuk pendapatan dan beban terkait transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama. Nah, maksud dari indikator yang pertama ini adalah bahwasanya segmen operasi tersebut dapat memperoleh pendapatan dan dapat juga menimbulkan beban dari entitas yang sama. Kemudian, pada indikator yang kedua ada hasil operasi dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kerjanya. Nah, sederhananya pada indikator yang kedua ini, jadi kalau segmen operasi itu pasti hasil kinerjanya itu akan dievaluasi dan hasil kinerja dari segmen operasi itu memiliki pengaruh yang sangat signifikan dan relevan terhadap operasional perusahaan. Makanya dia ini harus dikaji ulang. Dan kalau sifatnya seperti ini, pasti itu sudah ada indikasinya sebagai segmen operasi. Nah, kemudian pada indikator yang ketiga yaitu tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Nah, maksud dari indikator yang ketiga ini jadi jelas ya. Misalnya segmen operasi makanan ringan nih, dan dari makanan ringan tersebut jelas arus pendapatannya itu berapa, lalu beban-beban yang dihasilkannya itu berapa, kemudian memanfaatkan sumber daya ekonominya atau asetnya itu apa saja. Nah, ini bisa diindikasikan juga sebagai segmen operasi. Nah, dari ketiga indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa segmen operasi ini merupakan bagian dari entitas yang merupakan profit center yang kinerjanya dievaluasi secara berkala dan memiliki informasi keuangan yang pasti. Kemudian yang selanjutnya ada segmen dilaporkan. Nah, segmen dilaporkan ini merupakan segmen yang dilaporkan secara terpisah, yaitu jika memenuhi kriteria sebagai suatu segmen operasi yang sesuai dengan 4 langkah penentuan segmen operasi dan melebihi ambang batas kuantitatif. Kemudian ambang batas kuantitatif. Nah, yang pertama ada ambang batas 10%. Menurut PSA ke-5 ini, entitas melaporkan informasi yang memiliki ambang batas kuantitatif berikut. Yang pertama yaitu pendapatan yang dilaporkannya dari segmen, termasuk penjualan ke pelanggan eksternal dari penjualan atau transfer antar segmen, adalah 10% atau lebih dari gabungan pendapatan internal dan eksternal dari semua operasi. Nah, maksud dari pendapatan yang diperoleh dari transaksi internal di sini adalah transaksi antar segmen atau antara pihak-pihak yang berafiliasi. Sedangkan dari pihak eksternal itu di luar dari pihak yang berafiliasi atau di luar dari pihak-pihak lainnya, atau dalam arti lain itu merupakan pihak ketiga. Nah, pada poin kedua yaitu ada laba rugi absolut lebih 10% dari laba rugi absolut dari mana yang lebih besar, antara gabungan segmen yang laba atau segmen yang rugi. Bahasa sederhana pada poin kedua ini yaitu laba atau rugi yang dihasilkan oleh segmen tersebut lebih besar atau sama dengan 10%. Selanjutnya, poin ketiga yaitu memiliki aset 10% atau lebih dari gabungan aset seluruh segmen operasi.
Nah, 3 poin itu tadi merupakan langkah awal dalam menentukan segmen yang dilaporkan secara terpisah. Jadi, kita tentuin dulu nih, dari beberapa segmen tersebut, mereka memenuhi atau tidak salah satu dari ini. Kalau memenuhi salah satu saja, entah itu pendapatan, laba, ataupun asetnya, dia bisa dilaporkan secara terpisah. Kemudian, selanjutnya ada ambang batas 75%. Jika total pendapatan eksternal yang dilaporkan oleh segmen operasi kurang dari 75% dari pendapatan entitas, maka diperlukan tambahan segmen operasi yang dilaporkan hingga sedikitnya 75% dari pendapatan eksternal entitas tercakup dalam segmen yang dilaporkan. Selanjutnya ada pengukuran dan pengungkapan. Nah, yang pertama itu pengukuran. Di pengukuran ini ada 3 elemen. Yang pertama itu unsur yang dilaporkan adalah ukuran yang digunakan oleh pengambil keputusan untuk alokasi sumber daya dan menilai kinerja segmen. Kemudian yang kedua yaitu dialokasikan dengan dasar yang wajar. Yang ketiga, entitas menjelaskan pengukuran segmen antara lain dasar akuntansi, sifat perbedaan pengukuran segmen dan laporan entitas, sifat perubahan dari periode lalu dan yang digunakan dalam segmen. Kemudian yang terakhir yaitu sifat dan dampak dari alokasi yang tidak simetris. Kemudian pengungkapan. Berdasarkan PSAK 5, segmen operasi mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi di mana entitas tersebut beroperasi. Kemudian, berdasarkan PSAK 5, entitas mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu informasi umum tentang 1. Faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasikan segmen yang dapat dilaporkan milik entitas termasuk dasar organisasi. Yang kedua, pertimbangan yang dibuat oleh manajemen dalam menerapkan kriteria penggabungan. Yang ketiga yaitu jenis produk dan jasa yang menghasilkan pendapatan dari setiap segmen yang dilaporkan. Tidak hanya informasi umum, kemudian yang kedua ini ada informasi tentang laba atau rugi segmen yang dilaporkan, termasuk pendapatan dan beban tertentu yang termasuk dalam laba atau rugi segmen dilaporkan, aset segmen, dan liabilitas segmen serta dasar pengukuran. Kemudian yang terakhir yaitu rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba atau rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas. Kemudian selanjutnya ada pengungkapan pada level entitas. Yang pertama yaitu ada informasi produk dan jasa. Entitas melaporkan pendapatan dari pelanggan eksternal untuk setiap produk dan jasa atau setiap kelompok produk dan jasa yang serupa kecuali informasi yang diperlukan tidak tersedia dan biaya untuk mengungkapkannya lebih besar. Kemudian yang kedua ada informasi wilayah geografis. Entitas melaporkan informasi geografis berikut. Yang pertama, pendapatan dari pelanggan eksternal. Yang kedua, aset tidak lancar selain instrumen keuangan, aset pajak ditanggungan, aset imbalan pasca kerja, dan hak yang timbul akibat kontrak asuransi. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada informasi pelanggan utama. Entitas memberikan informasi tentang sejauh mana entitas mengandalkan pelanggan utamanya. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.